Oke, guys, kita lanjutkan. Baik, di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar sampai dengan langkah ke 9 ya, kalau tidak salah ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan penyusunan laporan konsolidasi yang mengandung transaksi intercompany transactions ya, seperti itu. Nah, dan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini maksudnya, pertemuan lagi ya. Pada video kali ini kita akan bahas kelanjutannya ya. Jadi mungkin kita coba review dulu ya. Di pertemuan di video sebelumnya kita sudah sampai langkah 9 bagaimana cara menghitung unrealized gain dari intercompany transaction di tahun 2020 ya. Nah, dari soal yang ini ya, soal yang pertemuan 13 yang berkaitan dengan soal intercompany transaction of asset and bonds. Nah, pada dasarnya teman-teman semua, kalau kita berbicara terkait lekas 9 ya di tahun 2020 ini ya si P sudah melakukan transaksi intercompany yang melibatkan S untuk beberapa item ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan land, yang kedua berkaitan dengan bond ya seperti itu. Nah, land dilakukan pada tanggal 1 Agustus sedangkan bond pada tanggal 1 Juli ya seperti itu. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita harus menghitung berapa unrealized gain online sama berapa constructive gain atau loss yang dihasilkan dari transaksi intercompany bond. Dan juga kita harus menghitung juga piecemeal ya, constructive loss atau gain yang dihasilkan dari adanya pengakuan interest income dan interest expense dari transaksi intercompany of bond ya seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman semua ya kita coba rekapitulasi saja. Nah, jadi untuk yang di tahun 2020 ini pada dasarnya yang equipment masih tetap ikut ya. Masih tetap ikut kenapa? Karena ada bagian piecemeal recognition of gain yang diakui di tahun 2020 ya. Nah, nanti jurnalnya seperti apa, jurnal eliminasinya nanti kita bisa lihat ya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang Prisma Recognition of Equipment yang berpengaruh terhadap income from S di tahun 2020 adalah sebesar 10 juta ya. Kemudian dia sifatnya upstream ya, ini berasal dari 30 juta dibagi dengan 30 ya. 30 juta kita ketahui dari langkah ketiga ya, seperti itu. Nah, langkah ketiga ya tinggal dibagi, sorry, langkah keempat ya, ini 30 juta dibagi dengan masa manfaat yang tersisa adalah 3 tahun. Nah, dan di tahun 2019 tidak 10 juta yang diakui, tetapi 7.500.000. Karena kenapa? Karena ada fraksi. Ya, karena si equipment tersebut ya dijual kepada si P pada tanggal 1 April, sehingga fraksinya adalah 9/12. Ya. Nah, mengingat di tahun 2020 seluruh fraksi itu terserap seluruhnya gitu ya. Jadi semua fraksi yang ada di tahun 2020 itu terserap 12 bulan gitu ya. Jadi 12/12. Nah, maka total Pismo Recognition of Gain yang diakui di tahun 2020 adalah sebesar 10 juta teman-teman semua ya. Nah, dengan cara demikian maka kita tahu kita masukkan saja di sini di langkah ke-9 ini ya Prism Recognition of Equipment yang berpengaruh terhadap income from S sebesar positif 100 juta. Nah, kemudian untuk intercompany gain ini intercompany downstream land ya. Nah, ini taruh di tahun 2020 juga sebesar minus 20 juta ya. Nah, dan juga untuk konstruktif loss dari bond, ini sudah kita hitung juga ya. Jadi kita bandingkan antara nilai dari 30% bond payable ya di tanggal 31 Desember 2020. Di sini kita ambil yang baris yang tanggal 1 Januari ya 2021. Sama aja dengan tanggal 31 Desember 2020. Maka kita ambil yang kolom yang berkenaan dengan carrying value bond payable 30% dan juga investment in bond ya. Nanti kita bandingkan. Nah, ternyata menghasilkan constructive loss sebesar minus 1,3 juta. Nah, dalam hal ini kenapa terjadi loss ya? Karena memang bond yang akan kita bayar itu ternyata lebih mahal dibandingkan yang sudah pertama kali diterbitkan di tahun 2019 ya, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan book value yang diterbitkan di tahun 2019, ya book value saat ini adalah 29 juta, sedangkan kita harus bayar 30 juta ya. Nah, maka kita bayar lebih mahal. That's why kita akui loss ya. Nah, adapun piecemealnya itu kita hitung dengan membandingkan antara interest income kita bandingkan dengan interest expense ya. Nah, dalam hal ini terjadi loss juga. Kenapa? Karena si income yang kita terima lebih kecil dibandingkan dari expense yang kita keluarkan. Nah, dengan demikian, maka kita harus mengakui loss. Nah, dari adanya perbandingan antara interest income dan interest expense karena yang sebagai dampak dari adanya
obligasi yang diterbitkan oleh PTS ya dan dibeli oleh PTP ya sebesar 30%. Kemudian teman-teman semua, jadi secara rekapitulasi ya, kita baca kembali ya bahwa untuk di langkah 9 itu ada 4 item yang nanti berpengaruh terhadap income from S ya. Yang pertama piecemeal recognition of equipment sebesar 10 juta, yang kedua unrealized gain sebesar minus 20 juta, yang ketiga constructive loss dari pembelian bond oleh si P ya sebesar minus 1,3 juta dan juga ada piecemeal constructive loss ya dari interest income ini juga sebesar minus 224.000. Nah, demikian itulah langkah ke-9. Nah, selanjutnya informasi dari langkah ke-9 kemudian dipakai untuk di langkah yang 10 dan 11 ya. Nah, kalau di langkah 10 kita menghitung catch up adjustment ya. Catch up adjustment di sini nanti kita akan rincikan di tabel yang bawah ini ya. Sehingga untuk yang langkah ke-10 ini saya hanya menyajikan di sini menarik aja dari si angka yang ada di dalam soal ya, seperti itu. Karena saya sendiri yang membuat soal, ya sudah saya tinggal tarik dari angka yang ada di bawah ya, yang ada di bawah. Nah, di sini saya ambil 249,255. Hanya saja perlu diingat bahwa worksheet yang ada di sini ini dalam ribuan ya. Artinya di sini 249,255 ribu. Berarti harus kita kalikan dulu dengan 1000 ya untuk mendapatkan nilai aslinya. Nah, maka nilai aslinya adalah ya tinggal kita kalikan saja dengan 1000, hasilnya adalah 249,255,151 ya. Nah, dan dividennya juga sama, kita ambil dari tabel yang bawah ya sehingga kita peroleh angkanya adalah minus 125. Nah, ini kita simpan dulu saja untuk langkah 10 ini karena kita akan detailkan di langkah 11 ya. Nah, untuk langkah 11 adalah kita harus menghitung yang namanya nilai income from S dan juga NCI expense tahun 2020. Nah, untuk menghitung income from S dan NCI expense, maka saya menggunakan oke, bentar. Maka saya menggunakan ya tabel ini. Nah, itu dia ya. Kelihatan nggak ya? Oke, saya takutnya nggak kerekam nih. Oh, ternyata bisa ya. Oke, saya coba tampilkan kembali teman-teman semua. Baik, nah sekarang teman-teman semua, jadi pada dasarnya kita harus membuat tabel seperti ini ya, yang ada di hadapan kalian nih. Nah, dalam hal ini saya bikin seperti tabel yang ada di pertemuan yang ke berapa ya? Yang ke induk anak cucu, yang materi indirect holdings, induk anak cucu. Kalau tidak salah itu ada di pertemuan ke-14 kali ya. Nah, silakan kalian cek kembali ya. Nah, oke. Jadi di situ pada dasarnya saya menyajikan tabel pembagi alokasi income from S secara bertahap ya. Nah, di sini ini adalah schedule atau cara yang paling mudah menurut saya. Dan juga kalau menggunakan cara ini ya, kita akan meminimalisir kesalahan ya. Kesalahan karena kurang teliti, kurang hitung. Nah, ini bisa diminimalisir dengan menggunakan tabel ini ya. Jadi kita bikin tabel ini terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom yang pertama ini mengandung informasi mengenai item yang akan kita pakai. Kemudian kolom kedua P 70%, kemudian kolom ketiga S, dan keempat adalah NCIS 20% ya. Nah, dari sini kita masukkan yang pertama adalah si separate earning atau net income. Ya, ini untuk tahun 2020 saja ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena informasi lengkapnya diketahui di tahun 2020. Adapun di tahun 2019 kita tidak mengetahui informasi secara lengkap. Ya, di soal sengaja sih saya tuliskan itu tidak usah lengkap aja. Kalaupun mau ditambahin lengkap ya bisa-bisa aja sih. Cuman di sini saya ingin menjanjikan bahwa ternyata cara untuk menghitung catch up adjustment itu ada beberapa cara. Ada cara cepat, ada cara lama gitu ya dan bervariasi, tapi in the end kita harus menghasilkan satu angka yang sama ya. Nah, di cara yang 2019 saya menyajikan cara cepatnya. Di sini kalau informasi masih terbatas ya, maka kita gunakan cara cepat. Ya, kita hitung RE tanggal 1 Januari 2019 dan juga RE 31 Desember kita ambil dari soal ya. Kemudian kita hitung selisihnya, dapatlah nilai catch up adjustment. Nah, inilah yang akan kita tambahkan ke dalam nilai investment in S 1 Januari 2019 ya. Sehingga kalau kita tambahkan dengan catch up adjustment di 2019 sebesar 175 juta ini, maka kita akan mendapatkan angka investment in S pada akhir tahun ya. Pada akhir tahun 2019. Nah, gitu ya. Jadi cara cepatnya langsung melihat perubahan dari si retained earnings. Nah, adapun kalau cara yang betulnya, yang betulnya adalah kita jabarkan dengan
dengan schedule seperti ini, dengan alokasi secara bertahap dengan menggunakan tabel ini gitu ya. Nah, jadi kita bikin 4 kolom ya, kemudian baru kita masukkan satu persatu ya. Net income-nya kita hitung dulu ya, kita masukkan di sini 249 saya tarik dari tabel yang bawah gitu ya. Nah, 249. Kemudian, nah kalau di sini kan saya angkanya di sini langsung ini ya, langsung koma-komaan ya. Karena kenapa? Karena ya memang saya bikin soal dan ya jadi tinggal tarik ke bawah aja. Tapi nanti kalian ya masukkan angka yang ada di dalam soal aja. Kalau angka di dalam soal kan paling cuma 249, 255, 15. Nah, paling 15. Nah, kali 1000 berarti 150. Nggak ada koma-koma di belakangnya ya. Nah, sehingga ya nggak apa-apa. Meskipun nanti terjadi perbedaan tipis, ya yang penting itu nggak material lah gitu. Yang penting caranya sudah sama dengan cara yang sudah saya jelaskan di video ini dan video sebelumnya ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini saya masukkan net income sebesar 249 juta. Kemudian yang nilai separate in earnings P-nya juga saya ambil dari kolom yang ada di bawah ya, dari tabel yang ada di bawah 359 ya, 436. Nah, kemudian juga ya kita fokus ke kolom yang S terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama setelah kita mengisikan net income ya kita harus, sorry, biar tampak semua. Seperti ini ya. Nah, setelah kita mengisikan net income maka kita harus tambahkan excess value, amortisasi excess, kemudian kita tambahkan si si intercompany profit atau loss-nya ya. Nah, demikian. Jadi dan nanti in the end kita alokasikan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini cara yang paling mudah untuk digunakan ya. Jadi ya di dalam tabel ini kita masukkan net income, kemudian yang kedua adalah si amortisasi dari excess value. Nah, yang ketiga unrealized gain atau loss dari intercompany transactions, baik itu upstream maupun downstream ya. That's it. Udah. Sehingga apa? Ketika dimasukkan semua, maka kita bisa menghitung dengan tepat ya berapa nilai income from S-nya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, pertama di sini kita masukkan untuk tahun 2020, kita masukkan piecemeal recognition of equipment yang dilakukan secara upstream. Nah, kita ambil dari langkah yang di atas ya. Nah, yang ini nih, yang langkah ke-9 yang tadi sudah kita jelaskan. Tuh ya, ini ya kita masukkan. Tuh kan, jadi sama. Nah, kemudian kita tambahkan juga dengan si yang upstream kita kelompokkan dan upstream ya. Jadi kita pisahkan antara transaksi upstream dengan transaksi downstream. Nah, begitu. Jangan kita campurkan. Kenapa? Karena nanti kalau dicampurkan nanti akan bias perhitungannya. Kita akan menjadi keliru gitu ya. Nah, oleh karena itu kalian harus pisahkan antara transaksi downstream sama upstream. Oke, kalau transaksi upstream kita taruh di kolom S, sedangkan kalau transaksi downstream kita taruh di kolom P, ya. Nah, di sini kan upstreamnya adalah penjualan dari S kepada P, ya. Penjualan equipment, bond, ya. Dan kita harus hitung semua transaksi turunannya, semua dampak turunannya. Berupa apa? Berupa piecemeal recognition of gain di tahun 2020 untuk equipment, kemudian constructive loss bond, ya, kemudian piecemeal loss bond, ya, itu untuk upstream. Sehingga kolom yang S, ya, kita ya pada dasarnya semua yang berkaitan dengan upstream, ya, untuk direct holding ya seperti itu, maka kita taruh di kolom si siapa? Si S. Kenapa si S? Jawab. Nah, alasannya adalah karena si S itu adalah penjual. Nah, yang melakukan kontrol profit atas profit tiada lain dan tiada bukan adalah penjual. Penjual lah yang melakukan kendali dan kontrol atas profit gitu ya. Nah, that's why karena si penjualnya adalah S, maka kita taruh si unrealized gain dan loss yang berkaitan dengan intercompany transaction dari upstream tersebut kita taruh di kolom penjual, yaitu si S. Nah, sebaliknya terkait dengan land ini kan downstream. Downstream itu berarti penjualnya adalah si P. Nah, maka karena penjualnya adalah si P, maka yang melakukan kontrol atas profit tersebut adalah P selaku penjual. That's why ya downstream ya untuk unrealized gain ya kita letakkan di si penjualnya yang dalam hal ini adalah P. Jadi kuncinya adalah siapa penjual, maka dialah yang harus bertanggung jawab atas unrealized gain-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Maka ya udah tinggal diposisikan aja. Nah, itu cara paling mudahnya gitu ya. Nah, sehingga untuk yang upstream kita masukkan semua semua unrealized profit loss atau loss yang terjadi karena ada intercompany transaction yang dilakukan secara upstream, kita masukkan di kolom si penjualnya dalam hal ini
adalah S ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sudah masukkan semuanya ya, maka kita tinggal jumlahkan ya 250 ini ya. Kita jumlahkan dari hasil penjumlahan antara separate earning and income ditambah ya excess building ditambah si unrealized profit atau loss dari intercompany upstream ya, seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh angka 250 ya. Ini adalah total income from S yang 100% ya. Nah, sehingga kita harus pahami bahwa satu lagi ya, jadi kalau unrealized profit upstream itu kita masukkan di kolom S. Nah, kemudian amortisasi dari excess kita masukkan juga di kolom S. Kenapa? Karena ya si P membeli S. Setiap excess value itu berkaitan dengan equity si S. Ya, that's why excess value-nya maupun amortisasinya kita letakkan di kolomnya si S ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ternyata si S memiliki si apa cucu gitu ya atau si T misalkan si itu. Ya udah berarti nanti si S inilah yang nanti harus melakukan konsolidasi ya. Misalkan si S membeli T gitu ya. Nah, nanti T ini menjadi cucu bagi siapa? Bagi si P ya, tapi anak bagi si S gitu ya. Nah, maka kalau dia terjadi upstream dari T ke S tetap nanti si penjual yang harus bertanggung jawab. Maka setiap unrealized gain atau loss ya kita taruh di sisi penjual dalam hal ini adalah T ya, seperti itu. Nah, itu misalkan kalau si S membeli T ya. Nah, excess value atas pembelian S terhadap T maka ditaruhnya di posisi kolomnya si T. Kenapa? Karena dalam hal ini yang melakukan pembelian adalah si S gitu ya. Nah, demikian maka oleh karena itu di dalam hal ini excess value untuk transaksi P terhadap S kita taruh di sisi S ya. Baik itu excess value-nya maupun amortisasinya ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Kemudian setelah kita ketahui berapa total income from S 100%, yaitu sebesar 250 juta, maka yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah kita mengalokasikan 250 juta ini ke P dan juga ke si NCI ya. Nah, kita alokasikan 75% ke si P ya sehingga menghasilkan angka berapa? Kita menghasilkan angka 188 ya, yang ini. Nah, kita alokasikan 75% ke si P, kemudian 20% ke si NCIS ya. Nah, 20%-nya adalah 62 juta ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah mengalokasikan, maka ya kita taruh 188 ini di kolomnya P ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan ya net income P 359 ya kita jumlahkan ya dengan unrealized gain dari downstream land ya. Maka dikurang 20 sama dengan 339. Kemudian 339 kita tambahkan dengan 188 menghasilkan 527 ya. Nah, ini sehingga total penghasilan si P itu adalah 527 ya. Di mana ya terdiri dari 339 yang berasal dari penjualan ke non afiliasi sedangkan 188 berasal dari transaksi afiliasi ya, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui kenapa perusahaan melakukan pembelian akuisisi ya atas saham perusahaan lain. Karena kenapa? Karena dengan melakukan akuisisi yang tepat, maka ya kalau si perusahaan partnernya itu adalah perusahaan yang menguntungkan, ya tentunya keuntungan bagi si induk akan lebih double lagi ya, lebih cuan lagi gitu. Nah, demikian. Kemudian ya setelah kita pahami ya, maka kita bisa simpulkan ya, kita bisa hitung berapa nilai income from S. Nah, dan nilai income from S untuk tahun 2020 adalah 168. Loh, Pak, kenapa berbeda dari 188? Jawabannya adalah karena untuk mendapatkan nilai income from S, kita harus kurangkan terlebih dahulu 188 dengan si unrealized gain dari downstream land sebesar 20 juta. Nah, maka kalau kita sudah kurangkan 20 juta ini, maka kita dapat nilai income from S ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada downstream, maka si downstream ini nanti akan mengurangi income from S tapi langsung dari kolomnya si P gitu ya. Nah, jadi hati-hati di sini. Jadi kalau kita misalkan ada downstream, maka 188 ini bukan nilai income from S, tapi harus kita kurangi dulu dengan nilai unrealized gain atau loss yang diperoleh dari adanya transaksi downstream tadi ya. Entah itu land, entah itu equipment atau bond atau apapun ya. Nah, demikian. Sehingga kita simpulkan bahwa income from S-nya adalah 168 juta ya, sedangkan NCI expense tahun 2020 adalah tetap ya, ini tidak berubah ya, 62 juta 682 ya.
Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa memperoleh suatu cara yang sangat mudah dan juga akurat untuk menghitung income from S dan juga NCI expense untuk tahun berjalan, ya. Nah, sehingga kalau langkah ke-11 ini sudah kita lakukan, maka kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-12 untuk menghitung berapa nilai dari investment in S dan juga NCI equity per 31 Desember 2020. Nah, maka kita lanjutkan, ya. Setelah kita mendapatkan income from S, maka kita bikin tabel seperti ini lagi untuk menghitung investment in S dan NCI, ya. Tabelnya masih melanjutkan dari tabel yang atas, ya, sama aja 4 kolom. Untuk kolom pertama item 2020, kemudian P 75%, S dan juga NCI S 20%, ya, seperti itu. Nah, maka kita mulai dari baris yang pertama, kita masukkan nilai dividen S yang dibagikan di tahun 2020. Nah, kita dapatkan informasi tersebut dari soal, ya. Nah, dari soal kita bisa ketahui bahwa oh ternyata ada 125 juta, ya. Ya udah, makanya kita taruh 125 juta. Kita jangan lupa notasinya dalam bentuk negatif, ya, seperti. Nah, sehingga kita bagikan gitu. Kita alokasikan 125 juta ini 75% itu untuk si P yaitu 93.750, kemudian 20% untuk si S untuk si NCI. NCIS sebesar 31.250, ya. Nah, maka ya kita fokus ke yang si P dulu, ya, ke kolom P. Maka dengan cara seperti ini, maka kita bisa dapatkan nilai catch up adjustment per 2020, ya. Jadi kita tinggal kurangkan aja 168 dikurang dengan dividen yang menjadi hak prerogatifnya si P, ya, yang kita alokasikan ke si P sebesar 70%, ya, dari 125 juta, ya. Nah, sehingga mendapatkan angka 93 juta. Nah, ini kita kurangkan dari si income from S yang sudah kita peroleh pada langkah sebelumnya, ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan nilai catch up adjustment tahun 2020 adalah sebesar 74 juta. Kemudian kita harus menghitung, ya, dengan setelah mengetahui, ya, setelah kita mengetahui nilai catch up adjustment tersebut, nilai tersebut bisa kita gunakan untuk menghitung investment in S per 31 Desember 2020, ya. Nah, maka dalam hal ini kita bisa jalankan, ya, langkah selanjutnya, yaitu apa? Kita ya hitung terlebih dahulu investment in S per 1 Januari, dan jangan takut, ya. Kenapa? Karena nilai investment in S tanggal 1 Januari sudah kita peroleh dari langkah sebelumnya, ya. Nah, pada langkah berapa ya? Nah, ini dia, ya. Pada langkah 7, ya. Nah, di langkah 7 kita sudah mendapatkan nilai investment in S, ya, untuk tanggal 1 Januari 2020, ya, sebesar 986 juta. Nah, sehingga apa? Ya udah tinggal kita tarik aja ke bawah, ya. Nah, kita taruh di sini, ya, 986 juta, tinggal kita tambahkan dengan si cash up adjustment 74 juta, hasilnya adalah 1 miliar 60 juta, ya. Nah, ini adalah investment in S di tanggal 31 Desember 2020 yang akan kita hapus nantinya, ya. Nah, kita akan eliminasi. Nah, selanjutnya untuk menghitung NCIS juga sama aja dengan cara menghitung si investment in S, ya. Maka caranya kurang lebih sama, ya. Kita tinggal tambahkan aja NCI tanggal 1 Januari 2020. Nah, caranya gimana? Ya, caranya sama dari yang langkah 7 tadi, ya. Di langkah 7 kita tahu bahwa nilai 100%-nya adalah 1,3 miliar. Nilai 70%-nya adalah 186 juta. Maka sisanya, selisihnya adalah milik NCI 20%, ya. Maka 1,3 miliar dikurang 986. Nah, itulah yang nanti akan menjadi nilai dari si NCI per 1 Januari 2020. Nah, dalam hal ini nilainya adalah sebesar 328 juta. Nah, tinggal ditambahkan dengan catch up adjustment di tahun 2020 yang menjadi jatahnya NCIS sebesar 31 juta, maka kita akan memperoleh nilai NCI per 31 Desember, ini NCI equity, ya, sekali lagi, adalah sebesar 360 juta. Nah, dengan cara seperti ini, maka lengkap sudah, ya, langkah-langkah yang kita lakukan. Dari sini kita sebetulnya sudah lebih dari setengah jalan untuk menyelesaikan kertas kerja konsolidasi, ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya melakukan cek sum lagi, ya, cuman ini nggak perlu kalian pelajari lah. Ini cuman untuk metode yang saya pakai untuk menentukan apakah
langkah yang saya lakukan sudah balance atau tidak. Ternyata balance, hasilnya sama, ya seperti itu. Nah, oke, demikian itu adalah bagaimana cara kita menghitung saldo investment in S dan SCI per 31 Desember 2020 sampai dengan langkah 12. Adapun langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan jurnal eliminasi ya atas semua transaksi yang terjadi di tahun 2020. Nah, jurnal eliminasi tersebut akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian teman-teman semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.